Terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan dan saat ini sudah bergabung juga bersama kami Kabareskrim 2008-2009 Susno Duaji. Saya ke Pak Susno terlebih dahulu sekarang. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Tasa, selamat malam Pak Andri, selamat malam para pemirsa. Malam Pak Susno. Iya, Pak Susno, ini kan hari ini kita mendapat kabar bahwa Guru Supriyani sudah divonis bebas oleh majelis hakim. Ini sudah bisa lega atau menurut Anda masih ada catatan lain yang harus jadi perhatian? Pertama kita ucapkan selamat dulu ya. Kita bergembira bahwa putusannya sesuai dengan apa adanya gitu. Sesuai fakta bahwa tidak pernah perbuatan itu terjadi. Sehingga dia bebas murni ya, memang harus seperti ini. Nah, yang menjadi catatan kita adalah apa yang diangkat oleh media, khususnya oleh Nusantara TV, ini sangat bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Mengapa saya katakan begitu? Karena kasus Supriyani ini yang terangkat ke permukaan. Yang tidak terangkat ke permukaan, permasalahan guru dengan murid, dengan orang tua, itu banyak sekali, bukan banyak lagi tapi banyak sekali. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dari bangsa ini. Ya, pelajaran bagi orang tua murid, pelajaran bagi aparat penegak hukum, bagi Polri, pelajaran bagi jaksa, dan pelajaran bagi hakim. Ya, kita sangat senang bahwa hakim kita mendengar, memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan keadilan yang berlaku di masyarakat. Ya, kita sambut gembira kita demikian. Iya, Pak Susno, ini kan berarti kemenangan untuk prinsip no viral, no justice ya. Jadi kemudian akhirnya keadilan itu harus dikejar oleh publik, harus dipelototi oleh media, harus dikawal proses demi prosesnya sehingga kemudian kita akhirnya sampai di hari ini vonisnya adalah vonis bebas. Harus seperti itu dong berarti ya Pak Susno. Apakah kita harus mengawal semua kasus yang rasanya akan mengarah ke tidak adil supaya kemudian suara orang-orang yang mungkin dirasa tidak mampu untuk mengejar keadilan itu akan bisa memperoleh keadilan? Ya begitu, faktanya begitu ya, faktanya begitu. Demikian perjuangan daripada media ya, televisi khususnya Nusantara Televisi, demikian perjuangan Pak Andri, demikian perjuangan dari PGRI, demikian perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia yang mencintai keadilan. Dan ini akan merubah mindset daripada aparat penegak hukum kita. Kita bersyukur bahwa Polda Sulawesi Tenggara demikian perhatiannya kepada Polres, demikian Kejaksaan Tinggi sampai dengan Kejaksaan Agung, perhatiannya pada kejaksaan, walaupun kejaksaan masih setengah kopling ya. Kenapa saya katakan setengah kopling? Dia udah tahu fakta hukum terungkap di persidangan itu bahwa harusnya dituntut bebas murni karena perbuatannya tidak ada gitu kan. Nah, tetapi kita alhamdulillah jaksa ini ibarat tiarap kepala punggungnya kelihatan gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan kalau tidak bersalah ya tidak haram ya. Bahkan undang-undang mengizinkan, mengharuskan undang-undang tuntut bebas. Nah, tuntutan bebas murni gitu. Jangan bersalah tapi tidak dihukum gitu. Ini kan nggak benar gitu. Semestinya kesempatan dari pihak kejaksaan untuk mendapatkan nama baik gitu. Nah, hakim kita bagus. Karena hakim kita senang. Hakim sesuai fakta hukum dan sesuai sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PH, oleh Pak Andri dan kawan-kawan. Senang saya dengarnya. Bahwa pertimbangan dari PH itu diambil gitu. Dan memang fakta hukumnya seluruh rakyat Indonesia, seluruh media mengetahui kita ini nggak buta hukum lagi. Nggak ada satupun fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan itu ada. Jadi perbuatannya nggak ada, ya bagaimana? Nah, jaksa tahu itu. Tetapi mengapa dia nuntutnya kok agak aneh gitu, bersalah tapi bebas gitu. Nah, tapi tidak apa-apa lah, itu pelajaran bagi kita dan pelajaran bagi bangsa ini. Dan yang lebih penting lagi ini pelajaran bagi aparat penegak hukum. Tidak lagi menganggap bahwa
orang yang dihadirkan di persidangan sebagai pesakitan itu musuh, bukan. Tapi dia adalah pencari keadilan. Baik, Jaksa adalah pencari keadilan. Hakim adalah pencari keadilan. Penasihat hukum adalah pencari keadilan. Pesakitan pencari keadilan, termasuk penyidik Polri, walaupun tidak hadir di persidangan, dia mencari keadilan. Jadi orang yang didakwa, orang yang disidik, orang tersangka itu bukan musuh. Bukan musuh. Kalau tidak bersalah, ya katakan tidak bersalah. Jangan sampai orang yang duduk itu, wah kalau sempat dia nggak dihukum, saya malu. Institusi saya jadi seolah-olah institusi saya bersalah. Nah ini tidak, di era sekarang kalau kita menghukum orang yang tidak bersalah, membuat dia supaya bersalah, orang langsung ini rekayasa. iya. Dan memang rekayasa gitu. Nah ini mudah-mudahan didengar oleh hakim agung yang menyidangkan dan akan memutus perkara peninjauan kembali untuk 8 terpidana kasus Cirebon ya, Iya, kasus baik. Vina dan Iki. Ya kita berharap jangan sampai nanti orang yang di dalam itu dianggap musuh, tapi orang yang di dalam itu orang rakyat Indonesia pencari keadilan. Mari Baik. kita berpikirnya sama gitu. Baik, Pak Susno, kita akan bahas lebih jauh lagi nanti untuk soal kasus Vina, tapi saya sekarang mau fokus dulu masih ke kasus Ibu Supriani. Oknum Oke. polisi sudah dicopot, Pak Susno, tetapi menurut kuasa hukum ini masih kurang, masih belum cukup dengan sanksi seperti ini, masih akan ada gugatan balik. Menurut Anda sanksi seperti apa yang seharusnya dikenakan kepada para aparat penegak hukum yang memproses penyidikan bagian awal dari kasus Ibu Supriani? Kalau kita mau betul-betul menjadi negara hukum yang baik dan hukum kita mau tegak, ke depan hal ini tidak terulang ya, aparat yang menangani ini ya, kepolisian, kejaksaan gitu kan, karena jaksa menahan ya, dan saya menerima berkas dari polisi. Sanksi itu bukan hanya kode etik, yaitu karena ini sudah masuk ke arah pidana, pemerasan, minta duit gitu kan. Kemudian dan semacam rekayasa perkara. Oke lah, kalau rekayasa dan kesalahan-kesalahan itu dimasukkan kode etik ya, bagus. Tetapi untuk pelanggaran-pelanggaran yang sudah mengarah kepada pidana dan pidana berat itu pemerasan itu masuk suap, korupsi gitu, dan ini tak perlu mestinya menunggu dari pengaduan atau laporan dari penasihat hukum, karena delik ini siapa yang tahu ya. Dari Polri sudah turun ke lapangan, bagus, kita sambut bagus ya, itu Propam sudah turun ke lapangan, sudah mengetahui ada yang nggak benar, dicopot, okay, itu pelanggaran kode etik, tapi pelanggaran pidananya belum. Ya, Nah, pelanggaran pidana jauh lebih berat daripada pelanggaran kode etik. Tidak perlu nunggu laporan dari Pak Andri gitu. Dan saya yakin mudah-mudahan Polri sudah mengambil langkah-langkah. Tapi langkah-langkah itu karena Polri ini milik masyarakat. Ya, jangan tertutup. Publikasi aja kepada masyarakat bahwa kami telah lakukan ini. Apa yang terjadi kesalahan dari aparat ya, itu dibuka ke publik, dilakukan tindakan yang benar. Ini bukan berarti membuka aib Polri. Justru hal itu terbuka, masyarakat selaku pemilik Polri tahu bahwa Polri serius untuk berbenah. Demikian juga dengan kejaksaan. Kita sambut baik sudah dicopot ya jaksa peneliti awal ya. Tetapi kita tidak tahu tindakan lebih lanjutnya apa gitu. iya. Nah, silakan. Zaman sekarang terbuka, aparat ini bukan miliknya aparat, tapi mereka itu adalah milik daripada bangsa Indonesia. Baik, saya ke Pak Andri lagi. Pak Andri, kalau Anda sendiri mungkin bisa dijabarkan akan seperti apa nanti gugatannya, apa saja yang dituntut dari para penyidik yang memproses penyidikan di awal-awal kasus Ibu Supriani ini? Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Susno ya. Pak Susno, Pak Reza Indragiri, kemudian Dr. Raja yang sudah membantu memberikan keahliannya, ya, ilmunya dalam persidangan ini. Sehingga itu juga menjadi pertimbangan majelis hakim tadi dalam memutus. Kemudian yang kedua, saya sepakat tadi dengan Pak Susno bahwa terkait dengan pelanggaran etik ya, itu Polri harusnya terbuka. Karena pencopotan yang kemarin dilakukan itu kan belum dilakukan dalam rangka sanksi etik ya,
karena proses etiknya kan masih berproses ya. Dan ini yang perlu ke depan kami butuh supaya ini transparansi, supaya kami tahu sanksinya berupa apa itu. Nah, kemudian terkait dengan masalah misalnya pidana, seperti juga disampaikan Pak Susno tadi, kan kemarin sudah ada bukti-buktinya juga kami beber bahwa Ibu Supriyani di tingkat penyidikan itu dimintai uang, sudah menyerahkan sejumlah uang, bahkan juga diminta 2 juta sudah diserahkan, kemudian 50 juta juga diminta supaya perkara ini bisa dihentikan. Nah, hal-hal tersebut kan kalau kita lihat dalam konteks ini, itu bukan cuma berkonsekuensi etik, tapi juga harusnya ke pidana. Dan itu saya pikir kami juga akan mendorong nanti setelah putusan ini ingkrah ya, kami harapkan bisa ingkrah, dan kami bisa segera memulai proses ini. Baik, Pak Andri, berarti ini menunggu proses inkrah baru kemudian gugatannya akan dimasukkan ya Pak Andri? Ya, kalau untuk tuntutan rehabilitasi dan ganti rugi tentunya kan kita harus menunggu putusan ingkrah ya. Putusan ingkrah. Tapi proses-proses seperti proses etik, termasuk untuk laporan-laporan pidana, ya kami secepatnya siapkan itu. Kalau etik kan sudah berproses, sudah jalan. Oke, baik. Untuk berapa oknum yang akan Anda gugat? Sudah tahu siapa-siapa saja namanya, berapa jumlahnya Pak Andri? Ya tentunya ini yang di dalam proses penyidikan ya. Proses penyidikan itu yang terlibat ya. Ada beberapa tentunya yang bertanggung jawab terhadap penanganan perkara ini ya. Termasuk juga misalnya yang meneliti berkas perkara ini ya. Itu juga harus ada pertanggungjawaban. Termasuk anggota keluarga ya Pak Andri, anggota keluarga korban? Ya, itu kami sementara lagi dalamnya karena kita ingin mencari datanya, faktanya, kita lebih dalam telusuri terkait misalnya apakah di sini ada memang suatu rekayasa atau membuat laporan palsu ya, atau seperti apa. Nah, ini kan memang dari awal perkara ini sudah mencurigakan karena awalnya anak ini mengaku dia jatuh dari sawah, tapi kemudian kenapa tiba-tiba berubah menjadi Ibu Supriyani yang disebut. Baik. Ini yang kami lagi coba. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi soal bagaimana kesaksian anak yang digunakan untuk sebuah kasus ini kemudian berjalan sampai masuk ke pengadilan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan kembali lagi ke Pak Susno Duaji. Pak Susno, tadi terputus soal bagaimana kesaksian anak yang digunakan dalam sebuah kasus. Apa pelajaran besarnya Pak Susno dari kasus ini? Pelajaran besarnya pertama ya bahwa kesaksian anak itu tidak murni dia bisa berdiri sendiri ya. Pertama karena syarat untuk menjadi saksi itu orang itu harus sehat, harus dewasa, harus disumpah gitu kan. Nah, sedangkan anak kan tidak. Nah, kesaksian anak itu tidak sekuat kesaksian daripada orang dewasa karena persyaratan hukumnya tidak memenuhi untuk kesaksian orang dewasa. Jadi kesaksian anak ini hanya memperkuat kesaksian orang dewasa. Nah, maka dalam pertimbangan hakim dan pertimbangan dalil-dalil yang diajukan oleh PH itu bagus sekali. Dan itu ternyata dipakai. Nah, jadi ini bagus. Yang kedua juga untuk penyidik ya. Ini penyidik penuntut pelajaran pertama. Pelajaran paling bagus ya. Jadi kita ini permasalahan sekolah. Ya. Permasalahan mengajar dan mengajar. Jangan apa-apa langsung dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak. Nah, ini kacau gitu. Ya kalau undang-undang tentang penyidikannya ada lex spesialisnya. Ya, lex spesialisnya adalah misalnya putusan terdahulu dari pengadilan. Itu namanya jurisprudensi. Kemudian apalagi ada peraturan pemerintah gitu tentang perlindungan terhadap guru dan sebagainya itu dipakai. Ya. Karena ini berkecimpung di lingkungan sekolah. Baik. Jangan nanti wah ini menurut undang-undang perlindungan anak ini begini-begini. Nah kacau lah. Jadi seolah-olah mencari-cari gitu. Nah, Baik. ini nggak boleh gitu. Mungkin ini biasnya Pak Susno karena memang melibatkan anggota polisi ya. Anak dari anggota polisi. Kemudian itu mungkin bisa jadi catatan juga tidak Pak Susno ketika kasus itu melibatkan keluarga anggota polisi yang memang bertugas, kemudian bisa jadi bias bagaimana menggunakan saksi yang
seharusnya tidak digunakan sendirian, harus ada saksi pendukung lainnya dan tidak bisa bergantung pada kesaksian anak. Iya, ini catatan juga bagi seorang penyidik bahwa penyidik harus netral. Dan dalam melakukan penyidikan, orang tua kan hanya dimintai keterangan. Orang tuanya kebetulan polisi, dia tidak melihat langsung, dia tidak merasakan langsung, dia tidak mendengar langsung. Dia hanya cerita. Nah ini lemah sekali karena dia saksi de audito. Saksi de audito itu bukanlah saksi. Dan juga si polisi, dia polisi, tapi dia bukan penyidik, dia bukan reserse, dan dia bukan orang yang diberi tugas surat perintah untuk menangani kasus ini. Dia tidak boleh terlalu dalam campur tangan. Kalau terlalu dalam campur tangan cawe-cawe ya bahasa sekarang. Nah itu dia sudah ikut dalam rekayasa perkara. Jadi dia cukup ya udah sebagai saksi saja. Nah kesaksiannya pun sangat lemah. Baik. Mengapa sangat lemah? Karena dia tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, tidak merasakan langsung, hanya cerita. Cerita pun dari seorang anak. Kalau benar itu cerita ya. Jadi pengalaman bagi penyidik sudah berapa kasus kita yang menyangkut anak polisi. Anak polisi, anak gubernur, anak wali kota, anak siapa saja sama. Kita sama di mata hukum. Janganlah, wah ini anak rekan, nggak boleh. Kalau kita mencampur adukkan gitu ya ini akhirnya. Dan kasus Cirebon juga begitu juga. Anaknya Rudiana, polisi gitu. Nah oke lah, sadarlah aparat sama semua di mata hukum. Baik, Pak Susno, ini kan Polri per hari ini ada banyak catatan ya Pak Susno yang kita lihat di media, kasus-kasus yang kemudian melibatkan Polri. Tetapi mungkin koreksi saya jika ini salah ya Pak Susno, tetapi media menangkap bahwa Polri tidak membuka diri untuk upaya perbaikan, tidak dijelaskan kepada masyarakat apa saja yang mereka sudah lakukan sebagai upaya-upaya perbaikan. Nah menurut Anda ini karena mereka merasa tidak perlu menjelaskan atau jangan-jangan menurut mereka memang tidak penting untuk menjaga citra baik polisi? Mereka sangat memerlukan citra baik, tapi strateginya salah. Ini sudah era keterbukaan, maka saya mohon kepada junior-junior saya yang sekarang sedang menduduki posisi-posisi penting di Polri untuk lebih terbuka. Tidak perlu kita menutup aib kita buka, dan juga harus sadar bahwa Polri itu bukan hanya milik Polri. Pemilik, the owner of the Polri itu adalah rakyat yang menggaji dengan pajaknya. Silakan terbuka, kecuali misalnya yang sesuatu yang harus dirahasiakan. Apa yang harus dirahasiakan? Misalnya seseorang yang buron, di mana dia sembunyi, belum tertangkap, siapa pelakunya, rahasiakan. Tetapi begitu dia sudah tertangkap, publik harus diberitahu. Nah misalnya tentang kejadian ini, contoh saja ya, ini cukup bagus lah, kejadian yang di Sumatera Barat kemarin. Polisi tembak polisi ya Pak Susno. Tapi ya polisi tembak polisi, karena itu kalau tidak ada penjelasan, itu jangan salahkan rakyat membuat suatu cerita tersendiri. Karena tidak mendapatkan informasi yang akurat. Nah informasi yang akurat adalah informasi dari lembaga yang menangani itu. Silakan dipublish. Karena nanti masyarakat akan memberikan penilaian. Nah dan juga jangan alergi terhadap penilaian dari masyarakat. Tidak bisa lagi era sekarang ini kita membatasi, oh tidak boleh mengambil asumsi rakyat, tidak boleh berkesimpulan, tidak boleh ini. Tidak bisa, serba tidak boleh. Siapa yang melarang? Ini negara demokrasi, negara hukum ya, silakan. Dan saya yakin adik-adik sekarang yang junior saya yang mengawaki Polri sekarang, mereka sudah well educated gitu ya. Tetapi masih ada sebagian yang tertutup. Mudah-mudahan mereka yang sudah pendidikan bagus, sudah mengikuti bahwa sekarang ini arus perubahan tidak bisa dibendung lagi. Nah silakan, jangan sampai mendapatkan informasi-informasi dari yang salah gitu. Jadi untuk menangkis itu ya silakan keterbukaan daripada Polri gitu. Baik. Pak Susno, saya kembali lagi ke apa yang sudah Anda sebutkan di awal tadi. Kalau kita melihat kasus Supriyani ini kan mungkin contoh happy ending ya Pak Susno, karena kita melihat kasus ini dari awal. Saya mengamati bagaimana komentar-komentar Anda Pak Susno sejak awal yakin bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan akhirnya hari ini berhasil divonis bebas. Tetapi kita punya juga contoh lain bagaimana kasus Vina yang dikawal
setiap hari bagaimana proses-prosesnya, kemudian sampai masuk ke PK, tetapi hari ini seolah-olah memang kita menjadi tidak berdaya, Pak Susno. Apa yang bisa dilakukan terhadap PK kasus Vina ketika memang sudah selesai sidangnya, menunggu putusan hakim, tetapi tidak ada upaya yang bisa kita lakukan lebih jauh untuk bisa mendesak agar bisa lebih cepat atau mengetahui siapa hakim-hakimnya, sudah sampai di mana prosesnya. Apa kira-kira yang menurut Anda bisa dilakukan? Kalau tanggapan saya pertama ya, hakim kita pada level Mahkamah Agung belum berubah gitu. Masih kolot gitu, lot gitu kan. Nah, kasus ini sudah mendapat perhatian nasional bahkan internasional gitu kan. Iya. Heboh orang berbulan-bulan. Tapi tidak ada respon untuk mempercepat itu penyelesaian perkara ini. Harus tunggu ini. Jangankan hakim di pengadilan, kita yang mengikuti jalannya kasus PK ini di persidangan tahu persis bahwa siapa yang dikurung di dalam penjara saat ini bukan itu pelakunya. Bahkan bukan itu pelakunya, perkaranya tidak ada. Sama dengan perkara Bu Supriyani, pembunuhan itu tidak ada. Yang ada adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Hakim mestinya jauh lebih tahu. Karena apa, fakta hukum yang terungkap di persidangan PK nggak ada sama sekali itu, rekayasa full gitu. Ngapain berlama-lama ditahan, putusannya ditunda-tunda. Orang ini di dalam penjara loh, ini negara Pancasila. Iya. Negara Pancasila. Orang di penjara itu rasanya kayak apa? Rasain gitu. Nah sekarang sehingga orang menimbulkan dugaan macam-macam ke pengadilan. Jangan salahkan. Apa? Oh pantas terjadi kasus 1 triliun suap. Oh pantas 51 kilogram emas. Oh pantas banyak hakim agung yang terjerat. Fakta itu, saya ngomongin fakta, bukan saya buat-buat kan. Banyak hakim agung yang terjerat. Oh pantas bahkan level sekjen Mahkamah Agung aja ditangkap oleh KPK. Nah kok tidak berubah gitu kan. Oke lah, berubah lah. Mudah-mudahan dialog kita ini didengar. Jangan hakim itu menganggap, oh wakil Tuhan nggak boleh dikoreksi. Enggak lah. Mereka manusia kayak kita ini, mereka aparat, memberikan keadilan pada rakyat, yang menggaji juga kita, yang mengangkat juga kita, yang memberi kewenangan kepada mereka juga kita, melalui undang-undang yang dibuat tentang peradilan, tentang Mahkamah Agung. Kita yang memberi kewenangan melalui wakil kita di DPR. Jangan begitu duduk di sana udah kayak di Menara Gading, nggak boleh diganggu gugat. Wakil Tuhan kalau dia menjalankan yang benar, ya, jangan dianggap bahwa mereka nggak bisa bersalah. Apa putusannya pasti 100% benar. Tidak. Undang-undang pun memberikan celah untuk kita melakukan perlawanan terhadap putusan itu. Pada tingkat pertama banding, pada tingkat kasasi, pada tingkat PK gitu. PK pun tidak terbatas 1 kali gitu. Nah, kecepatan itu perlu, apalagi orang itu ditahan. Kalau ingin merasakan, cobalah Anda ditahan aja 1 malam, kayak apa rasanya? Baik. Ini sudah 8 tahun gitu ya. Iya. Pak Susno, terakhir mungkin apa pesan buat masyarakat yang cukup semangat dan antusias untuk mengawal kasus-kasus yang seperti Ibu Supriyani dan kasus Vina? Apa yang mungkin bisa kita katakan kepada publik yang dengan begitu semangatnya memantau, mengikuti perkembangan, dan kemudian merekalah yang mungkin bisa dikatakan sebagai pendesak agar aparat-aparat yang seharusnya melakukan tugas mereka kembali lagi ke relnya? Ya, perubahan itu, perubahan demokrasi, reformasi, perubahan hukum itu tidak terlepas dari besarnya peran media. Saya berterima kasih gitu dengan media-media televisi swasta ya, termasuk yang sangat getol yaitu Nusantara TV dan televisi lainnya. Kemudian peran-peran dari YouTube, channel publik, dan termasuk WA dan sebagainya, itu bentuk-bentuk pengawalan. Sebenarnya kalau tidak ada pengawalan seperti ini, pengawalan dari media, maka ini tenggelam gitu. Mereka bisa berbuat seenaknya. Jadi mari kita sama-sama untuk kasus-kasus yang kita anggap itu ketidakadilan, ketidakbenaran, itu mari kita angkat ke ranah publik, kita berikan pendapat-pendapat, dan juga kita berharap kepada yang sedang mengawaki institusi penegakan hukum, institusi pemerintahan, jangan alergi terhadap kritik. Kritik itu bentuk kecintaan. Kita betapa cintanya pada Polri, kita merasa sebagai pemilik, betapa cintanya pada jaksa, betapa cintanya kepada dunia pengadilan, termasuk
kementerian-kementerian itu kita cintai. Kenapa? Itu milik kita, duit kita untuk menggajinya. Jadi jangan alergi. Dan mari kita apa-apa yang kita rasakan tidak adil dan tidak apa kita suarakan. Tapi janganlah kita lempar fitnah-fitnah. Kritik-kritik yang bersifat membangun itu di dalam negara demokrasi, di dalam untuk menegakkan hukum sangat diperlukan. Bagi yang merasa tersinggung terhadap kritik-kritik bahwa itulah dia pelakunya. Pelaku ketidakadilan, pelaku rekayasa. Kalau orang kayak aja Kapolri senang. Siapa yang kritik pedas kepada saya, itu sahabat Polri katanya. Nah, tinggal yang dibawa Kapolri, karena Kapolri kan tidak menyidik dia kan. Iya. Nah, yang dibawa Kapolri harus menganggap itu, oh Kapolri sudah bersuara gitu, mereka sahabat saya. Nah, oke, kita sangat senang perubahan-perubahan akan terus. Kita ingin ke depan negara kita ini betul-betul negara hukum. Tandanya apa? Tandanya kalau keadilan dan kebenaran itu tegak. Baik. Baik, terima kasih Pak Susno Duaji untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.